Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di kesempatan maghrib yang penuh berkah ini di masjid kita yang Masya Allah bagus, ya, penuh berkah. Tema kita dulu menang di bulan Ramadan. Apakah gugur di bulan Syawal? Masya Allah, ini tema dipilih oleh teman-teman takmir, ya. Temanya bagus, ya, intinya mengingatkan kita semua, ya, agar kita istiqomah setelah Ramadan, ya. Inti dari judul kajian ini, ya, walaupun sebenarnya kata-kata dulu menang di bulan Ramadan. Nah, kita berharap mudah-mudahan menang, ya, berharap, berdoa mudah-mudahan menang. Karena jangan-jangan kita, termasuk saya, kalah Ramadannya gitu, ya. Jadi kita semua jangan percaya diri dulu, ya, menang di bulan Ramadan. Tapi bisa berharap, berdoa, dan ada tandanya nanti. Karena begitulah akidah kita. Kita sebagaimana dalam Al-Quran, yada'unana raghaban wa rahaba. Berdoa berharap dengan harap-harap cemas. Itulah kita seorang hamba. Kita tidak memastikan dengan percaya diri, ya, tapi masih berharap. Dan tidak juga takut sama sekali, seolah putus asa jauh dari rahmat. Tetapi kita masih bisa berharap. Kemudian juga di bulan Syawal gugur, ya. Kita juga jangan terlalu pede. Jangan-jangan gugurnya di bulan Ramadan. Terbukti, ya, sangat sering diingatkan, ya. Setiap Ramadan diingatkan, ya, tanda gugurnya di bulan Ramadan terlihat dari saf, ya. Pasti ada kemajuan katanya kan. Saf maju, ya, kemudian berjumlah yang di masjid mulai berkurang. Seharusnya, ya, banyak ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali memisalkan Ramadan memang perlombaan. Lomba, startnya sama, tapi nanti finishnya beda-beda. Ya. Beliau memisalkan seperti perlombaan kuda. Ya, di mana yang namanya kalau pacuan kuda semakin mendekati finish itu semakin dipecut kudanya. Ya, supaya apa? Supaya menang. Ini penjelasan Ibnu Rajab. Semakin finish semakin dipecut, makin kenceng, ya. Nah, kalau kita jangan-jangan kalah gitu, ya. Semakin Ramadan, ya, masjid makin sepi, saf kemajuan, yang ramai adalah tempat belanja dan mall, insyaallah, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak, ya, karena kita semua saya lihat teman-teman, ya, Ramadan iktikaf, Masya Allah. Makin dekat dengan Allah, makin menghabiskan waktu dengan Allah, makin banyak ngajinya, makin tiap malam Ramadan yang mulai banyak yang sedekah. Mudah-mudahan sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya. Dan ini semua mudah-mudahan tanda kemenangan. Dan yang belum, insya Allah kita bertekad mudah-mudahan di Ramadan selanjutnya tidak boleh kalah lagi, ya. Jadi jangan sampai Ramadannya kalah duluan, gugurnya di bulan Ramadan. Ya, dan demikian juga jangan sampai
gugur di bulan Syawal. Alhamdulillah buat yang menang di bulan Ramadan jangan sampai gugur di bulan Syawal. Gugurnya apa? Tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah. Dan sekali lagi yang perlu kita ingatkan, ya, memang para ulama mengatakan Ramadan adalah perlombaan. Ya, tetapi Ramadan bukan garis finishnya. Bukan garis finishnya Ramadan. Ya, artinya finish selesai lari bukan. Tetapi Ramadan lebih tepatnya disebut dengan madrasah. Tempat kita sekolah. Ya, di mana setelah kita sekolah, kita kan jadi alumni. Nah, alumni masih punya keterikatan dengan alma maternya. Ya, jadi bukan finish line bahasanya, garis finish, masih tetap berusaha dan sebagainya. Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini judul yang dipilih oleh Takmir bagus sekali ya. Jangan sampai gugur di bulan Syawal. Maksudnya adalah agar kita benar-benar istiqomah. Ya, kita sudah tahu semua selama bulan Ramadan kita dilatih, ditempa, dibiasakan. Ya, dimulai dari puasa, sholat malam, sholat duha, sholat tepat waktu, terutama maghrib ya insya Allah ya. Karena selama Ramadan itu ya yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu azan maghrib, sehingga azan-azan lain cemburu. Ya, azan-azan lain itu cemburu, dicuekkan, dilupakan. Kalau azan maghrib itu telinga siaga, mata menatap jam. Ya, telinga peka sekali dengan suara azan. Ya, Masya Allah, hati menanti-nanti. Kalau azan yang lain, Masya Allah. Ya, makanya azan-azan selain azan maghrib Ramadan adalah azan yang cemburu, iri ya. Nah, itu juga kita ditempa. Belum lagi dermawan, kita sedekah, belum lagi kita menahan amarah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat semua. Itu semua kita sudah tahu selama Ramadan kita dilatih itu semua. Dan di bulan Syawal ini kita harus istiqomah. Dan para jamaah sekalian, kita bahas sedikit tentang istiqomah ya. Istiqomah ini adalah suatu hal yang lebih berat dari sekedar hijrah. Lebih berat dari sekedar hijrah. Istiqomah. Ya. Makanya balasan bagi yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, ya, dia yakin kita punya pencipta, Allah Rabb kita, kita budak, ya, kita hamba, yang namanya hamba patuh, nggak sombong, nggak macem-macem, ya, nggak ngeyel, nggak apa. Dia ngakui dulu dan mengingat kita punya Allah. Kita di dunia kita hamba. Ya, sebagaimana bos dengan bawahan, majikan dengan pembantu dengan majikan, nggak ada yang macam-macam. Ya, staf pegawai nggak berani macam-macam. Ada bosnya yang ngawasin. Ya, nggak ngeyel, nggak apa. Apalagi mohon maaf ya, pembantu dengan majikan. Apalagi di zaman dulu budak, beneran ada budak. Budak dengan tuannya, budak nggak berani macam-macam. Nggak berani ngeyel, nggak berani membantah, nggak berani melakukan hal-hal macam-macam, menjaga suara. Dan inilah permulaan dari ayat istiqomah, Rabbunallah, Tuhan saya Allah. Karena kita yakin kita punya Allah, kita hamba. Udah nggak usah di dunia, nggak usah yang terlalu ngoyo, ngotot, ya macam-macam, buat ulah, sombong, karena kita ini hamba. Ya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, maka akan turun malaikat ya, yang mengatakan la takhaf alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih dan jangan khawatir. Ya, jangan takut, jangan sedih. Ya, kenapa dua hal ini? Karena kalau dalam ilmu psikologi ya, kesusahan manusia hanya dua ini.
Yang pertama, alla takhafu, jangan takut, jangan cemas, yaitu mengkhawatirkan masa depan. Wala tahzanu, jangan sedih. Kalau sedih itu berarti memikirkan masa lalu. Ya, maka inti dari, kalau kita kembali dalam ilmu jiwa, ya, inti dari penyakit jiwa ini dua. Ya, sedang mencemaskan masa akan datang dan sedang sedih, depresi terhadap kejadian masa lalu. Cuma dua ini masalahnya manusia. Coba sekarang para jemaah, ya, di antara kita yang punya masalah. Ya, yang namanya hidup pasti ada masalah, ya. Yang namanya hidup pasti ada rintangan, ya. Ya, kalau bertingkat namanya rantangan gitu ya. Semua pasti ada. Nah, permasalahan manusia cuma dua. Coba sekarang kita pikir-pikir, ya, yang sedang ada masalah, yang sedang pasti kalau tidak sedang mencemaskan masa akan datang, entah itu utang, cicilan, anak kuliah gimana, pekerjaan, masa depan. Ya, pasti kalau enggak ya sudah, dia sedang sedih dengan peristiwa yang menimpa masa lalu. Ya, kejadian-kejadian masa lalu, kenapa begini, kenapa begitu, coba Mbak begini, yang tabrakan, aduh coba enggak belok ke sini enggak tabrakan. Kenapa harus tabrakan? Kenapa harus saya? Yang kena penyakit kenapa harus saya? Yang mendapatkan ujian pasangan kenapa harus nikah dengan dia? Coba milih yang dulu, coba milih yang ini. Itu semuanya apa? Masa lalu. Ya, jadi sebenarnya intinya dua di sini, permasalahan hidup manusia dua. Sedang mencemaskan masa akan datang dan sedang sedih terhadap masa lalu. Makanya di sini yang istiqomah, alla takhafu wala tahzan. Dua ini. Dua, karena ini inti dua. Semua yang datang ke psikiater, yang datang ke psikolog, cuma dua ini. Kalau sedang tidak mencemaskan macam-macam di depan, pasti sedang sedih. Aduh sedih, menimpa sesuatu, kejadian begini, pasti. Nah ini. Kemudian ditutup wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, kemudian ditutup bergembiralah, bahagia dengan surga. Karena memang ini tujuan hidup kita. Ya, mendapatkan ridho Allah dan ridho Allah lah yang mengantarkan ke surga. Nah, ini istiqomah. Jadi tema kita supaya tidak gugur tuh intinya istiqomah, dan yang paling berat tuh ini para jemaah. Ya, paling berat adalah istiqomah. Ya. Memang belajar agama, kemudian hijrah bahasanya sekarang ya, bertaubat, hijrah dan sebagainya. Sebagian orang terkadang mudah. Ya. Kembali, inabah. Sebagian kita mudah, tapi yang paling berat adalah istiqomah. Bahkan sebagian ulama ya mendefinisikan siapa itu wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wali Allah yang dijanjikan akan dicintai Allah ya. Saya saya akan menjadi seperti mata hidungnya dan kakinya. Wali Allah, sebagian mengatakan wali Allah adalah mereka yang istiqomah. Jadi wali Allah itu adalah yang istiqomah. Karena memang ini berat. Ya, berat bukan tobatnya, tapi istiqomahnya ini. Dan ini pun selaras dengan ilmu psikologi. Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Ya, mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, ini istiqomah. Ya, istiqomah. Makanya kita setelah Syawal ini ya yang diharapkan adalah istiqomah selama Ramadan. Ya. Kemudian terkait dengan gugur ya, gugur Syawal gitu ya. Para ulama sering membawa ayat terkait dengan orang yang gugur di bulan Syawal. Salah satu ayat yang sering dibawa oleh para ulama adalah dalam surat An-Nahl 92, la takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha.
Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang-benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Naqadat, dia urai lagi. Jadi ada perempuan sudah merajut, sudah memintal, ya, dengan bagus, kemudian tiba-tiba karena mungkin emosi, namanya perempuan ya, jiwa nggak stabil gitu, tiba-tiba dia hambur-hamburkan lagi. Ini permisalan dalam Al-Quran yang sering dibawa oleh para ulama terkait dengan Ramadan, ya, terkait dengan Ramadan, ya, yaitu kembali melakukan hal-hal tersebut. Ya. Bahkan sekarang kita ambil lagi perkataan-perkataan para ulama terkait peringatan para ulama terkait dengan Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab kembali dalam kitab Lataif Ma'arif. Beliau mengatakan, ya, beliau menukil ucapan para ulama, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidaklah mengenal Allah melainkan Ramadan saja. Hanya tahu Allah Ramadan saja. Dan beberapa ulama menjelaskan tentang perkataan ini, maksudnya adalah mereka yang punya niat hijrah meninggalkan maksiat hanya di bulan Ramadan saja, setelahnya enggak. Makanya ini seburuk-buruk kaum. Sebagaimana penjelasan ulama saya bacakan, man ya'zimu ala tarkil ma'asyi fi syahri Ramadan duna ghairihi. Jadi barang siapa yang ya'zim, dia bertekad, ya, cuma meninggalkan maksiat di bulan Ramadan saja, di bulan lain enggak. Seolah-olah Ramadan itu terikat, terpenjara, selesai Ramadan lepas bebas. Inilah tadi yang dimaksud bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang dia hanya kenal Allah Ramadan saja, Syawal udah enggak kenal. Dan ini Masya Allah bisa terjadi kepada orang-orang yang memang sudah dicabut hidayah. Ramadan pakai hijab. Setelah Ramadan lepas hijab. Sudah niat Ramadan saja pakai hijab. Dan sudah niat nanti Ramadan lepas lagi, ya, mumpung Ramadan gitu. Ya, ternyata Ramadan pakai hijab karena ada proyek ngiklan, gitu ya. Iklan. Ya. Demikian juga Ramadan, ya, biasanya keluar ya hal-hal yang religi. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Artinya sudah niat habis Ramadan lepas lagi jilbabnya. Cuma memanfaatkan kepentingan Ramadan saja. Ini bi'sal qaum katanya. Ya, Ramadan sampai seperti itu. Ya. Seperti itu, jangan sampai, ya. Kemudian terkait dengan istiqomah lagi tadi, ya, kita berusaha tetap melakukan amal, ya, karena tadi kita kan judulnya ini yang dipilihkan oleh teman-teman takmir bagus, ya, menang di bulan Ramadan. Tapi tetap, ya, kita jangan pede dulu. Ramadan kita menang, tapi bisa berharap Ramadan ini kita menang. Ya, berharap. Jadi kita tidak boleh memastikan, tetapi bisa berharap dan ada tanda-tandanya. Ya. Bagaimana menang Ramadan itu? Menang Ramadan itu berarti amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah. Ini baru disebut menang. Jadi beramal kemudian diterima. Ini baru menang. Karena kalau sekedar beramal terus tidak diterima, belum tentu. Belum tentu. Makanya para ulama menjelaskan dalam beberapa kitab tauhid, justru yang lebih penting setelah beramal adalah bagaimana supaya amal kita diterima. Jadi tidak sampai beramal saja. Karena setelah beramal masih ada PR lagi nih, yaitu bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru menang. Jadi menang tuh kita beramal sama Ramadan kemudian diterima.
Bahkan sekali lagi ya, itu yang berat tuh ini. Diterima apa enggak amal kita? Ya. Ini yang lebih berat. Kenapa? Betapa banyak di antara kita dimudahkan beramal. Di antara kita dimudahkan kita beramal oleh Allah. Ya, dimudahkan ngaji, dimudahkan puasa, dimudahkan bersedekah. Ya, tetapi terkadang bisa jadi nggak diterima karena amal, ria, postingan. Bisa jadi di awal mulus, di tengah jalan terkikis nggak ikhlas. Betapa banyak seperti itu kita di awal banyak ngurus masjid, ngurus apa, lama-lama di tengah jalan berubah. Karena mulai ada kepentingan-kepentingan dunia. Ya, berubah. Ya. Jadi sekali lagi menang itu beramal kemudian diterima. Ya, makanya dalam kitab tauhid itu ya disebutkan yang lebih penting bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Dan para ulama membawa banyak dalil, di antaranya satu dalil. Satu dalil pentingnya amal diterima. Banyak sekali dalilnya, saya bawakan satu yang mudah-mudahan bisa mengena bagi kita semua dan kita mudah-mudahan termasuk yang menang dan diterima oleh Allah. Yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Tatkala Ibrahim meninggikan qawaid, meninggikan dasar-dasar, ya, dasar-dasar Ka'bah. Berarti Nabi Ibrahim itu tidak membangun dari awal. Makanya Allah dalam Al-Quran menggunakan apa? Yarfa'u. Meninggikan, bukan yabni, yabnu, yabnuna. Bukan membangun. Kalau membangun kan bana yabni. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim hanya meninggikan qawaid, pondasi Ka'bah. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu kemudian ditunjukkan tempatnya, di situ sudah ada pondasi Ka'bah. Sudah ada pondasinya. Artinya apa? Karena memang Ka'bah itu adalah masjid pertama, rumah Allah yang pertama dibangun. Sebagaimana dalam firman Allah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah di Bakkah. Dan Bakkah ini nama lainnya Mekah. Nah, sehingga Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini ya, yang rumah Allah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Ka'bah dan dibangun oleh Nabi Adam dan dibantu oleh malaikat. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan kisahnya, ketika banjir besar Nabi Nuh, maka semua bangunan hancur, tenggelam. Jadi bangunan Ka'bah, jadi di zaman Nabi Nuh ya hancur Ka'bahnya yang dibangun oleh Nabi Adam sama malaikat, hancur. Yang tersisa apa? Iya, qawaidnya, pondasinya. Kayak masjid ini kan ada pondasi gitu. Nah, itulah Nabi Ibrahim begitu ketemu sudah ada pondasinya. Tinggal yarfa'u, tinggal ditinggikan. Ya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayatnya Nabi Ibrahim tatkala dan Nabi Ismail tatkala telah selesai membangun Ka'bah, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan, tolong diterima amal kami. Nah, para ulama berdasarkan ayat ini menjelaskan pentingnya diterimanya amal. Karena lihat coba ya, Nabi Ibrahim dan Ismail seorang nabi. Ibrahim seorang rasul. Kemudian mereka melakukan amal ibadah yang paling mulia, meninggikan Ka'bah yang sampai sekarang menjadi pusat kaum muslimin. Hati-hati kaum muslimin itu terpaut dengan Ka'bah. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan nasa tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan setelah bangun Ka'bah ini, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia terpaut dengan Ka'bah, rindu dengan Ka'bah, senang dengan Ka'bah. Makanya orang-orang yang sudah pernah haji dan umroh itu
Ya itu dia lihat Ka'bah kangen, rindu, ya. Dia lihat Ka'bah udah kadang-kadang pengen nangis, ya. Kadang-kadang lewat tiba-tiba terdengar suara azan khas Masjidil Haram, langsung teringat. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Habis bangun Ka'bah, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung sama Ka'bah, rindu, kangen, pengen balik dan sebagainya. Bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, kemudian atas perintah Allah, coba lihat yang bangun Nabi, ya dia proyeknya yang amalnya luar biasa, yang perintahkan Allah langsung. Tapi dalam keadaan tersebut tetap Nabi Ibrahim minta sama Allah agar amalnya diterima. Menunjukkan lebih penting. Sedangkan kita para jamaah, ya, kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Kadang-kadang kita bercampur niatnya dan sebagainya. Kemudian kita juga kadang-kadang melakukan amal salah karena ilmu kurang. Ya, amalnya salah, ilmu kurang. Ya. Kemudian juga kadang-kadang kita melakukan sesuatu bukan perintah Allah dan Rasulnya, tapi perintah hawa nafsu. Ya. Tapi dengan begitunya kita pedenya, dengan pede ya, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah minta kepada Allah untuk agar amal kita diterima. Nah, jadi kita intinya jangan terlalu percaya diri. Ya, jangan terlalu percaya diri diterima amal. Nah, kita tengah-tengah. Yada'unana rogoba wa rohaba. Berdoa kepada Allah harap-harap cemas. Lalu bagaimana? Ternyata ya, barusan ngomong Ka'bah muncul Ka'bah langsung ya. Ya, kita lanjut. Lalu bagaimana sekarang? Kita kan jangan pede gitu ya. Jangan pede kita menang, jangan pede amal diterima, tapi kita juga jangan terlalu khawatir, jangan cemas. Karena Allah sudah menjelaskan tanda amal kita diterima. Jadi ada tandanya. Sehingga kalau ada tanda ini maka kita bergembira. Ya, bahkan para ulama menyebutkan kabar gembira yang disegerakan. Kabar gembira yang disegerakan. Yaitu amal diterima karena ada tanda-tandanya. Para ulama membuat kaedah, salah satunya di kaedahnya wa min alamati qubulil hasanah al hasanata ba'daha. Di antara tanda diterimanya suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi tanda diterimanya amal kebaikan yaitu ada kebaikan setelahnya. Maksudnya apa? Tanda puasa kita diterima selama bulan Ramadan, setelah Ramadan masih puasa. Tanda sholat malam kita selama bulan Ramadan itu diterima, tandanya apa? Setelah Ramadan masih sholat malam. Tanda sedekah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan, setelah Ramadan masih sedekah. Jadi ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Inna min alamati qabulil hasanah al hasanata ba'dah. Ya, sebagaimana berlandaskan dari firman Allah, hal jazaul ihsanu illal ihsan dalam surat Ar-Rahman. Ya, bukankah balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik juga? Nah, sehingga ini kabar gembiranya para jemaah. Kita tahu tanda amal kita diterima kebaikan setelahnya. Ya, makanya setelah Ramadan ini alias Syawal ini, supaya kita nggak gugur, maka kita tetap melakukan, tetap minta sama Allah supaya Allah memberikan taufik, menggerakkan hati dan badan kita. Karenanya Allah dalam suatu hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang sedikit tapi adwam, tapi dia berkesinambungan, istiqomah, sedikit aja. Ya, justru Allah lebih suka yang sedikit tapi berkesinambungan. Nah, makanya
Ya, kita ya yang bikin kita berat tuh kadang-kadang langsung targetnya banyak-banyak. Langsung banyak-banyak, ini yang bikin berat. Justru lebih suka sedikit, dan ini sesuai dengan ilmu psikologi sekarang. Ya, yang bikin berat tuh kita langsung mulai dengan hal-hal yang tinggi. Contoh misalnya ya, kenapa orang nggak suka olahraga? Kenapa orang nggak suka olahraga? Karena begitu sekali olahraga dia langsung yang berat-berat. Contoh misalnya lari ya. Kan olahraga lari ya. Lari kan olahraga murah katanya nih. Gampang, asalkan jangan lari dari apa? Kenyataan hidup ya, lari dari istri, jangan lari dari apalagi utang, jangan ya, dibayar gitu ya. Utang dibayar dengan uang, bukan dengan afwan. Ya, gitu katanya kan gitu ya. Bayarnya dengan uang. Contoh misalnya lari nih. Kenapa orang berat lari? Karena begitu sekali diajak lari, langsung lari 5 kilo. Berat. Harusnya dia lari sebentar aja. Lari dikit-dikit dulu. Ini yang bikin istiqomah. Ya, begitu juga belajar. Begitu belajar langsung yang banyak. Kebut semalam, kapok. Yang benar itu dikit-dikit, justru ini yang bagus. Ya, makanya setelah Ramadan ini nggak apa-apa sedikit-dikit, yang penting istiqomah. Contoh misalnya puasa, makanya ada syariat puasa Syawal itu kan ya supaya ya jangan lupa banget gitu kan. Oke, kalau puasa ada puasa Syawal. Kemudian sholat malam, ya kita lebih baik 1 rakaat witir sudah cukup. Cukup daripada kita target langsung kayak kemarin 10 rakaat, 20 rakaat. Berat bagi kita semua, termasuk saya, karena banyak maksiat, susah bangun malam. Jadi targetnya witir 1 rakaat aja. Kalau berat juga masih bisa lagi 1 rakaat witir sebelum tidur. Masih berat lagi bisa juga witir setelah sholat ba'diyah isya. Bisa. Yang ringan-ringan saja dulu. Istiqomah lebih Allah cintai. Ya. Kalau berat. Ya. Demikian juga dengan sholat duha. Sholat duha ini insya Allah kalau tipsnya tahu mudah ya. Kalau ya lagi mandi kan, mandi pagi itu wudhu ya, boleh wudhu ya. Insya Allah boleh wudhu di kamar mandi kalau ada hajat. Ya, Bismillahnya di luar kan, ya ini sebagian dari fikih. Ya, sebelum berangkat kerja, sholat di rumah 2 rakaat, insya Allah. Ini mudah, lebih baik begitu. Ya, kalau saya, insya Allah mudah jadinya ya. Jadi habis mandi langsung wudhu saya. Wudhu, ya pakai baju, makan, sebelum berangkat kerja, sholat 2 rakaat di rumah. Sebentar, 2 menit, 3 menit. Insya Allah jadi rutinitas itu. Ya, mudah sekali. Yang begitu-begitu aja yang disuka oleh syariat itu yang gitu-gitu. Bagi kita yang mungkin banyak maksiat, banyak lihat macam-macam, banyak maunya, nguyu banget gitu ya. Yang gitu-gitu aja. Kita mungkin belum selevel ulama Imam Ahmad ya. Para sahabat sholat tarawih ya. Kan sholat tarawih itu definisinya adalah sholat malam di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan tarawih? Karena asal katanya adalah dari, sebagian mengatakan tirwah. Ya, sebagian ada yang mengatakan adalah asal kata istiqoknya itu adalah roha, istiroha. Arti istiroha artinya apa istiroha? Istirahat. Disebut salat tarawih kenapa? Karena saking panjangnya bacaan imam. Nah, begitu selesai para sahabat langsung istirahat dulu. Nah, kayak disebut tarawih. Tarawih artinya istirahat. Ya, bisa dilihat akar katanya itu. Saking panjangnya. Nah, kalau kita jangan dulu ya. Dulu. Ya, jangan diterapkan, nanti jamaah sini nanti hilang gitu ya. Kan jamaah kita kan masih nyari masjid yang cool-cool gitu ya. Cool, di sini masjid cool. Ya, kul huwallahu ahad itu dicari jamaah senang gitu. Ya. Nah, jadi kita lebih baik bahkan kita ini masuk dari yang dikit-dikit dulu aja, nanti baru naikin gitu loh. Dan insya Allah para jamaah kalau kita sedikit-sedikit insya Allah istiqomah. Demikian juga sedekah, kan insya Allah sudah kita bahas Ramadan.
Ya, bahwasanya Nabi SAW ajwadun nas. Ya, karena ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu paling dermawan katanya Aisyah. La yarudus sa'il, tidak pernah nolak kalau ada yang minta, siapapun yang minta Nabi kasih. Terus kemudian Aisyah bilang, ya, di Ramadan makin dermawan lagi. Ya, jadi Nabi itu kalau ada sahabat minta baju, minta apa dikasih. Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, mungkin selama Ramadan alhamdulillah kita ada yang buat program tiap malam itu sedekah. Mudah-mudahan bertepatan dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar. Nah, setelah Ramadan ini ya kita bisa sedekah. Gak usah banyak-banyak dulu jamaah. Ya bisa, mohon maaf nih ya, 10.000, 20.000, 5.000, segitu cukup. Ini yang bikin kita berat. Ya baik, saya selesaikan yang sedekah dikit ya jamaah. Yang bikin kita berat adalah karena kita mikirnya sedekah tuh langsung yang 100.000, 500.000. Oh ini langsung mikir-mikir nih. Ya, aku mikir-mikir langsung kayaknya. Apalagi ditambah lagi kita pelit, bakhil manusia sifat asalnya. Ya, khulika khalu'a. Ya, ya. Kalau dia dikasih kebaikan manu'ah, pelit. Gitu kan manusia. Nah, solusinya itu mudah jamaah ya. Sesuai hadis tadi dikit-dikit aja. Tiap hari 5.000, 10.000, nggak bisa 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Ya, apalagi sekarang kan masjid-masjid itu sudah ada nomor rekeningnya ya. Masjid-masjid ada nomor rekening ya. Ya, kalau bisa malah tiap hari kita transfer 5.000, 2.000, insya Allah. Nggak ada uzur. Segitu. Ya, kita berusaha setiap 2 hari, 3 hari sekali transfer 5.000, transfer 2.000. Ini lebih baik kata Allah daripada kita mikirnya yang 100.000, 500, 1 juta, berat. Yang penting itu, yang penting kita dapat ridho Allah. Apalagi ada hadis yang berbunyi sadaqatus sir tudfi'u ghadabar roh. Sedekah sembunyi-sembunyi meredam murka Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi, kita transfer tadi sembunyi-sembunyi. Kalau zaman dulu kan celingak-celinguk, lihat masjid nggak ada orang, masukin kotak amal dulu. Gitu dulu. Sekarang tinggal transfer. Meredam murka Allah, jamaah. Jangan-jangan Allah murka sama kita. Ya, atamurun an-nasa bil ma'ruf wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Kalian ini memerintahkan kebaikan, tapi kalian melanggar. Betapa banyak kita aktivis dakwah, masjid apa, kita suruh orang sedekah, kita suruh berbuat kebaikan, kita yang melanggar sendiri. Allah murka. Murka Allah sama kita. Wa antum tatlunal kitab, kalian baca kitab tiap hari. Tapi kita melanggar. Justru kita yang melanggar. Allah murka sama kita, makanya kita sedekah. Mudah-mudahan meredam murka Allah. Tudfi'u ghadabar rabb. Kita butuh jamaah sehari 2.000, 3.000 insyaallah ya. Istiqomah setelah Ramadan. Baik para jamaah sekalian, mungkin kita azan dulu. Kemudian setelah ini mohon izin ya, ada pembagian hadiah. Insyaallah ya, setelah ini ada pembagian hadiah dan mungkin kalau waktunya cukup tanya jawab ya. Silakan. Fali azmaz.
Ya, bismillah. Baik para jamaah. Iya, para jamaah. Ya, baik para jamaah, saya mohon izin waktunya sedikit ya, dapat informasi dari teman-teman panitia. Kita sambil menunggu iqomah nih ada pembagian hadiah ya. Ya, untuk ikhwan 2, akhwat 2, dan kalau waktunya cukup nanti ada tanya jawab sedikit. Baik ya. Ini Pak Rangga langsung bertanya berarti ya. Baik, ini pertanyaan buat bapak-bapak berarti ya. Pertanyaan ya dari Nabi Sallallahu dapat 2 hadiah nih ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pertanyaannya ini, siapa yang rumahnya paling jauh datang ke sini untuk menuntut ilmu? Nah, paling jauh, mungkin saya minta tolong. Dapat 2 hadiah bagus-bagus nih. 2 yang paling jauh. Nah, yang paling jauh dulu siapa mungkin? Nah, silakan Pak, jenengan. Hah? Bukan asal. Mohon. Oh, yang dari Jambi datang. Oh, datang sini, Masya Allah ya, boleh kalau begitu ya. Saya kira asal dari Jambi, Masya Allah ya. Ya boleh, Insya Allah ya. Satu lagi mungkin, siapa paling jauh, silakan. Ya, mana? Seturan. Nah, Seturan lumayan ya. Ada yang lebih jauh nggak dari Seturan nih? Hah? Oh, Bantul lebih jauh lagi nih. Bantul, siapa yang lebih jauh dari Bantul? Kalau nggak ada nih, tinggal ngaku dapat hadiah gitu kan. Oke, sungguh Pak, silakan ya. Fadhal ya, barakallahu fiik ya. Silakan, insyaallah. Barakallahu ya. Sah Pak ya, insyaallah sah, insyaallah. Ya, baik. Kemudian pertanyaan buat ibu-ibu ya, buat akhwat katanya 2. Ini buat ibu-ibu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umam." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiamat. Jadi pertanyaannya buat ibu-ibu, siapa yang anaknya paling banyak? Sesuai hadis tadi. Ya, silakan ibu-ibu ya, yang paling banyak. Yang 2 yang paling banyak. Nih, 4 ya. Ya, ada lagi yang lebih banyak dari 4 atau sama? Ini pertanyaan ini mudah nih. Ngaku dapat hadiah. Cuma ngaku doang. 4 ya. Ada lagi? Sudah habis 4. Yang satu ya. Di bawah 4 kalau gitu urutan kedua.
Hah? Tiganya berapa? Banyak gitu ya? Tiganya banyak nih. Oke, berarti saya ganti pertanyaan berarti ya. Tadi kan juara satu anaknya berapa? 4. Nah, ini saya ganti karena 3 ya banyak ya. Saya ganti pertanyaannya ya. Yang 3 banyak katanya. Oke, saya ganti pertanyaannya buat yang ini ya. Buat ibu-ibu ya, ada satu sisanya. Perhatikan pertanyaannya ini. Ada satu lagi berarti, Ji. Nah, pertanyaannya ini ya. Karena tadi 3 banyak kan pertanyaannya. Idza ja'akum hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawwijuh. Apabila telah datang orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan kalian. Nah, pertanyaannya siapa dari ibu-ibu yang paling cepat menikah? Iya. Paling cepat menikah di usia berapa gitu? Tinggal ngaku ibu-ibu dapat hadiah. Paling cepat menikah. Usia berapa nih? Usia berapa? 12. 20. Masya Allah. Hah? 22 orang. Oh, berarti ini bulan. Bulannya, ya. Bulannya, ya. Kan ada 20 tahun sekian bulan. Nah, gitu. Tanggal nikahnya diingat ya, tanggal lahir. Ya, bapak-bapak berharap bersabar, ibu-ibu memang dia agak lama. Ya. Kalau bapak-bapak simple. Ini mengingatkan saya kalau masuk raudhah ya. Kalau masuk raudhah bawa bapak tuh diem gitu ya. Diem tenang, tapi ibu-ibu udah kayak juduar gitu. Suaranya itu kalau masuk raudhah ya. Masya Allah. Ya, bawa bapak tenang, diem, tapi ibu-ibu udah sampai luar suaranya. Wah, teriak-teriaknya itu. Sudah sampun? Nggih, sampun kalau begitu mungkin kita cukupkan nggih karena sudah azan ya. Insya Allah mungkin tanya jawab di lain kesempatan. Baik para jamaah sekalian, mungkin demikian bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah setelah Ramadan. Allah berikan hidayah dan taufik pada kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia